معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun hadirun rahimakumullah, usikum bi nafsi awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kita kepadanya dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hampir 1 bulan kita telah keluar dari pesantren Ramadan. Hampir 1 bulan kita keluar dari terapi kesehatan rohani. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, setelah kita latihan pendidikan dan latihan atau pesantren kilat, pasti ada hasil yang dirasakan. Demikian juga ketika kita melakukan pengobatan selama sebulan suntuk, opname, dan melakukan terapi untuk kesehatan, utamanya mental kita, kesehatan hati kita, pasti akan dirasakan perubahan-perubahan dalam diri kita, dan otomatis akan kelihatan hasil penampilan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, marilah kita pada kesempatan khutbah kali ini, kami ingin mengevaluasi bersama, terutama yang menyangkut kesehatan mental.
kesehatan batin, kesehatan hati. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala fil jasadi mudghah, in saluhat saluhat sairu jasadihi, wa in fasadat fasadat sairu jasadihi. Ala wahiyal qalb." Ketahuilah bahwa dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu bagus, maka baguslah tubuhmu. Jika segumpal daging itu jelek, maka jeleklah tubuhmu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Pusat kesehatan kita, batin kita adalah tergantung kepada hati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hati kita bersih, hati kita sehat, hati kita baik, maka tubuh kita akan baik. Sebaliknya, kalau kita tampil dengan penampilan anggota tubuh yang tidak baik, berarti hatinya tidak baik. Jadi itulah sebagai rumus atau tolok ukur dalam kehidupan beragama sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara jujur harus kita yakini. Oleh karenanya, mari kita mencoba hubungan hati dengan tubuh. Kalau hati kita baik, berarti di situ iman tumbuh dan berkembang dengan baik. Selama bulan Ramadan, hati kita ini didekatkan kepada Allah. Hati kita ini digantungkan kepada Allah dalam waktu 24 jam kecuali tidur. Karena apa? Di bulan Ramadan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tidak makan dan tidak minum dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan yang tidak baik, itu sebagai perwujudan dari hati yang tidak sehat. Berarti kalau kita melakukan hal-hal yang jelek, berarti seperti memberitahu kepada orang kalau hati kita sedang sakit. Nah, di bulan Ramadan hati kita diobati, hati kita diterapi. Kita bisa makan dan minum di siang hari. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena Allah tahu. Sehingga kita tidak berani melakukan. Kita bisa berkata yang jelek, yang kotor, dusta, menyakiti orang, mencela orang. Bisa, tapi kenapa kita tidak lakukan di bulan Ramadan? Karena kita merasa dekat dengan Allah. Latihan selama 1 bulan inilah, terapi kita 1 bulan inilah, yang insya Allah akan mampu mengubah diri kita untuk tidak melakukan yang jelek, sehingga pada gilirannya akan menyembuhkan hati kita. Hati kita yang asalnya kotor akan menjadi bersih. Dalam satu makalah, orang yang mengerjakan satu kejahatan akan ada satu titik hitam pada hati orang. Semakin sering, semakin banyak, berarti semakin banyak bintik-bintik hitam dalam hati. Sehingga sering kita dengar kalau ada orang jahat, orang mengatakan, iya, itu hatinya hitam. Sejalan dengan itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah, setelah kita mengobati 1 bulan di bulan Ramadan dan kita uji cobakan selama bulan Syawal ini, mari terus kita jaga kesehatan hati kita.
Hubungannya apa hati bersih dengan badan yang bagus? Bagus kepada tubuh kita. Orang yang hatinya bersih, lisannya akan baik. Tidak akan berkata-kata yang menyakitkan orang. Tidak akan membuat orang lain tersinggung. Tidak akan membuat orang lain marah. Itu lisan yang baik akibat hatinya bersih. Hati yang bersih, tangannya akan bagus. Karena tangan yang bersih tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Jadi kalau orang melakukan kejelekan dengan tangannya, itu sebagai perwujudan dari hati yang belum sehat. Cuma bagi kita kayaknya tidak berat kalau hati yang sakit. Beda dengan tubuh yang sakit. Kita lihat pada masa corona, orang ngeri dan takut terhadap virus corona yang menyerang tubuh kita. Padahal kalau mati karena corona, mati syahid. Karena itu wabah. Ujung-ujungnya surga. Tapi kalau hati kita sakit, apalagi sampai stadium yang tinggi, orangnya tidak merasakan kalau dia sakit. Yang merasakan orang lain. Karena orang yang hatinya sakit, tingkah laku, ucapan, dan segala-gala gerakannya menyakitkan orang, merugikan orang. Dirinya tidak merasa kalau hatinya sudah stadium 3 atau stadium 4. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah akan menambah sakit dan penyakit pada hati orang itu. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Maka bagi mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Di dunia aman, tidak kena COVID, tidak mati karena COVID. Tapi di akhirat, kalau hatinya yang sakit, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih parah lagi, kalau stadiumnya sudah tinggi, Allah berfirman dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Kalau hati sudah parah, ajaran sudah tidak masuk, tertutup, akhirnya menjadi kafir. Kafir itu artinya tertutup. Kita yang beriman, hati kita terbuka. Kalau hati itu sampai ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telinganya ditutup, tidak mendengar saran, informasi, firman Allah dan sunnah Rasul, peringatan, wa absarihim, dan dia mata tidak melihat sesuatu yang baik menurut Allah dan Rasulnya, hanya baik menurut hawa nafsunya, risyawah, maka akan tertutup hatinya, tertutup mata, tertutup telinga, tertutup. Walahum adzabun azim, bagi mereka siksa yang pedih. Oleh karenanya mari, jangan hanya kita merasa ngeri dan takut dengan wabah atau virus yang mendunia itu. Tapi ada satu penyakit virus yang lebih berbahaya daripada corona, kalau virus itu ada dalam hati kita. Bersyukurlah kita di bulan Ramadan, kita latihan membuang penyakit-penyakit itu dengan meninggalkan pengaruh penyakit hati. Kita melatih diri berkata yang baik, banyak baca Quran, banyak melakukan zikir, banyak melaksanakan perintah, sholat, berbuat baik, peduli kepada orang lain, dan sebagainya. Itulah pertanda bahwa hati orang itu adalah bersih atau sehat. Ciri-ciri
Ada yang mengatakan hati yang bersih, murah senyum, nampak pada wajahnya damai dan mau dengan kedamaian. Suka memaafkan orang, suka membantu orang, dan silaturahim, tidak saling membenci, tidak saling memarahi, dan selalu husnuzon kepada orang. Tidak akan iri, tidak akan dengki. Itulah penampilan orang yang sehat rohaninya. Sebaliknya kalau rohani tidak sehat, pasti orang yang merasakan kalau kita ini sakit. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kesehatan lahir batin kepada kita sehingga kita ke depan mudah-mudahan sampai bulan Ramadan lagi kita tingkatkan kesehatan kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karimur raufur rahim.